saya Fani Patricia menjumpai Anda kembali dalam program persembahan BPKAD Provinsi Jawa Timur, di mana pada momen kali ini saya tidak sendiri, membawa tema yang luar biasa yaitu optimalisasi barang milik daerah guna meningkatkan pendapatan daerah. Nah, berbicara mengenai barang milik daerah yang tentu saja ini menjadi faktor yang sangat penting sekali, sinergi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur atau BPKAD Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah ini tentunya membawa angin segar bagi pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di Jawa Timur saja, tapi secara nasional. Nah, kita tentunya menyebut positif dong peran dari BPKAD Jawa Timur yang membuka keran kerjasama dengan berbagai investor. Tidak hanya dalam negeri, tapi juga luar negeri. Nah, kolaborasi BPKAD Jawa Timur yang mempertemukan investor, memberi ruang bagi pemerintah daerah, tentunya dalam hal ini adalah Kota Malang dan Provinsi Jawa Timur, untuk memanfaatkan aset yang ada. Nanti dampaknya peningkatan PAD yang secara tidak langsung ini bisa membawa efek positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah khususnya di Kota Malang. Seperti saat ini kita sedang berada di kota yang sangat sejuk sekali dan ingin sekali saya menyapa para narasumber yang telah hadir di samping saya. Apa kabar Bapak Dr. Insinyur Aris Mukyono MTMM selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur? Kabar baik Mbak Fani, salam sehat. Salam sehat luar biasa. Terima kasih telah bersama kami. Dan saya juga ingin menyapa narasumber kita yang kedua yang akan berbincang dengan Bapak Arif Tri Sastiawan selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja PTSP Kota Malang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Fani. Terima kasih, sehat selalu juga. Wah, luar biasa. Dan tidak kalah sendirian nih karena narasumber yang cantik satu ini telah hadir yaitu Ibu Dian Oktayosinta SH MPSDM selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Halo Ibu. Selamat sih. Wah, luar biasa. Cantiknya seperti bunga yang menjadi background Ibu di belakang ya. Nah, lengkap sekali pemirsa, di mana pada momen kali ini juga kami ingin sekali berbincang mengenai optimalisasi aset milik Pemprov Jawa Timur yang sudah dilakukan. Apa saja dan bagaimana Pak Aris? Baik, terima kasih Mbak Fani. Jadi sebelum masuk bagaimana mengoptimalkan barang milik daerah supaya pemahamannya sama bahwa apa sih barang milik daerah itu. Barang milik daerah itu bisa berupa tanah, bisa berupa bangunan, bisa berupa barang bergerak, mobil, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah barang milik daerah Pemprov Jatim tahun 2022 ketika dikapitasi itu jumlahnya sampai 55,7 triliun. Banyak. Akhir data 31 Desember 2023 itu mencapai 58 triliun. Artinya ini sangat besar. Oleh karena sangat besar, maka harus dipertanggungjawabkan ini melalui dari proses perencanaan, perawatan, sampai pemanfaatan barang-barang milik daerah yang masih nganggur istilahnya. Oleh karenanya BPKAD selaku koordinator terkait dengan aset atau barang milik daerah, maka mempunyai tugas bagaimana barang milik daerah ini bisa optimal, yang ujung-ujungnya nanti diharapkan ada pendapatan lain-lain dari sumber pendapatan daerah. Maka kita sangat intens mengoptimalkan barang-barang milik daerah ini bagaimana bisa berdaya guna, bisa bersinergi dengan teman-teman kabupaten maupun para pengusaha. Ya. Gitu. Nah, berbicara mengenai pengusaha atau pelaku usaha yang ada di Kota Malang, pemirsa, saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita berikutnya yaitu Bapak Heri Mursid Broto Sejati selaku pelaku usaha di Kota Malang. Apa kabar Pak Mursid? Alhamdulillah baik. Wah, terima kasih telah bergabung juga. Kalau misalnya tadi kita sudah berbincang mengenai aset apa saja begitu yang perlu dioptimalisasikan. Nah, selanjutnya mungkin saya akan berbincang dengan Pak Arif Tri Setiawan. Pak Arif, seperti selama ini proses perizinan investasi yang dilakukan di Kota Malang ini seperti apa? Karena memang melihat Kota Malang ini kan juga memiliki banyak sekali potensi ya, tidak hanya wisata saja. Lalu seperti apa prosesnya yang terjadi di Kota Malang? Baik, Mbak Fani, Kota Malang sudah menerapkan perizinan yang berbasis OSS, oleh Single Submission Risk-Based Approach atau OSS berbasis resiko. Dan kita juga sudah melakukan beberapa inovasi juga. Kita punya aplikasi namanya SIISOL, sistem izin online yang nantinya mempermudah semua pengusaha yang akan atau pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kota Malang. Nah, kita tahu bahwa Kota Malang berdasarkan data dari
National Single Windows for Investment dari Kementerian BKPM, Kementerian Investasi. Di tahun 2023 total investasi di Kota Malang mempunyai kenaikannya luar biasa. Tembus di 2.070 miliar. Oh, baik, luar biasa. Dari tahun 2022 yang hanya 779 miliar rupiah. Ini berarti menandakan bahwa Kota Malang merupakan salah satu favorit untuk pelaku usaha berinvestasi di Kota Malang. Nah, harapan kami ke depan pelaku usaha pun akan terus berinvestasi di Kota Malang. Nah, tapi kami tidak bisa berjalan sendiri, Mbak. Kami juga perlu dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pelaku usaha siapapun itu nanti untuk terus berinvestasi di Kota Malang. Harapan kami dengan adanya investasi Kota Malang otomatis akan menyerap tenaga kerja otomatis yang ada di Kota Malang. Perekonomian masyarakat akan naik dan tentunya juga pendapatan asli daerah di Kota Malang tentunya akan naik lagi. Demikian. Jadi paralel begitu ya, kenaikan dan peningkatannya. Baik, saya menuju ke Ibu Dian begitu. Ibu Dian, kalau misal melihat selama ini di Disbudpar Jawa Timur dalam melakukan optimalisasi aset yang dimiliki, apa saja sih aset yang dimiliki dan bagaimana pengelolaannya selama ini? Terima kasih. Kalau kita melihat dari Perda 8 tahun 2023 itu tentang pajak daerah dan restribusi, kita di Disbudpar itu harus bisa bagaimana menaikkan PAD dari aset-aset yang kita punya. Selama ini memang sudah punya target, tetapi bagaimana kita meningkatkan lagi dari PAD tersebut. Kita memang punya beberapa lahan yang perlu kita kelola dan kita bekerja sama dengan semua pihak. Antara lain kami mempunyai di Taman Krida Malang, kemudian itu bagaimana kita aircraft di situ itu bisa berjalan, di situ bisa disewakan untuk seni, untuk dan lain-lain. Kemudian kami juga ada Chandrawil Waktikta, di mana di situ ada 13 hektar yang kita harus manfaatkan dan kita naikkan PAD-nya. Ini bagaimana cara kita dan berpikir bersama menaikkan dari sewa kamar dan lain-lain, karena semua fasilitas sudah kita lengkapi, tinggal menjaga dan bagaimana kita mengelolanya. Saya sekarang ingin berbincang bagaimana kita melihat sudut pandang dari seorang pelaku usaha. Pak Heri, bagaimana pengalaman Anda nih memulai dan menjalankan usaha di Kota Malang? Kalau misalnya kita melihat aset di Malang ini kan sangat potensial. Iya, jadi Malang kota menarik ya, meskipun kota kedua di Jawa Timur, tapi dari sisi geografis dan lokasinya itu ada dua sisi yang menonjol, jadi dari sisi kota pendidikan dan wisata. Betul. Nah, tentunya dalam kaitannya dengan aset-aset pemerintah daerah itu kita sebenarnya selaku pelaku usaha, saya memulai dari usaha di bidang real estate properti. Oh, baik. Jadi setelah berjalan sekian tahun menggeluti bikin perumahan, terus juga mall, ternyata pada setiap ada beberapa titik yang kosong dan tempatnya strategis itu setelah kita cari info punyanya aset daerah. Jadi buat pengusaha sebenarnya hampir semua titik aset milik daerah itu sebenarnya sangat menarik. Hanya memang mungkin provinsi atau kota ya punya aset itu kan tidak seperti saya yang developer itu kan bikin brosur kemudian dijual dengan diiklankan. Nah kalau di aset daerah itu kan tidak ada tulisan dijual, disewakan atau apa. Jadi mungkin hal ini banyak yang belum tahu cara dan prosedur untuk memanfaatkannya. Gitu, nah, kira-kira. ini menarik sekali karena tentu saja langsung ditanggapi oleh Pak Aris. Bagaimana Pak mengenai hal ini? Baik, saya pikir itu bagian masukan dari Pak Heri. Jadi memang di Pemprov itu dikomandani oleh BPKAD ada namanya SIMAS, Sistem Informasi Manajemen Aset.
barang milik daerah yang dimiliki oleh OPD memang secara hak dan kewajiban itu tanggung jawab OPD. Tetapi ketika ada aset atau barang milik daerah yang itu idle, nganggur, maka itu harus dalam tanda kutip didaftarkan di list di BPKAD. Dari situ kita mau mencoba memulai dan itu sudah kita lakukan. Beberapa kali kita sudah mengadakan forum bisnis, bahkan mengajak kabupaten kota, salah satunya saya menyebut aja, salah satunya Kabupaten Probolinggo, kita ajak forum bisnis khusus untuk mengoptimalkan barang milik daerah. Sampai ke Batam, sampai ke Kalimantan Timur, dan alhamdulillah itu berdampak. Kami merasa senang, bahkan di Pemprov Jatim kalau itu memang terjadi, mungkin ada masukan ke depan akan kita coba buat idenya adalah cafe aset. Jadi cafe aset itu kita akan coba bangun aset-aset yang ada di Pemprov maupun kabupaten kota, sifatnya bagi para pengusaha yang sowan ke Surabaya kepingin melihat, ini loh aset-aset yang bisa disewakan. Kita kepingin punya ide seperti itu, mudah-mudahan berjalan. Jadi kalau ada semacam kayak kafe atau store tentang aset-aset yang bisa dimanfaatkan, bentuk kerjasama sesuai dengan aturan, itu adalah bagian daripada promosi kita untuk mengoptimalkan aset yang ada. Baik. Saya pikir itu. Kurang lebih seperti one stop shopping atau showroom begitu Pak ya, bisa dilihat ya. Seperti itu sih. Itu dia langkah konkret yang sudah dilakukan dan ide yang ingin sekali diwujudkan begitu. Saya menuju kepada Pak Arief lagi. Nih Pak Arief, kalau misalnya tadi langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan begitu ya oleh BPKAD. Nah, lalu apa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Kota Malang untuk tentunya mempermudah proses perizinan investasi terutama dalam memaksimalkan aset daerah? Ya, makasih Mbak Wani. Jadi gini, aset Pemprov ini di Kota Malang sangat banyak. Ya. Kita bicara jalan aja sudah. Kita turun dari Tol Singosari, flyover, sampai pertigaan Sabilillah, ke kanan sampai nanti Soekarno-Hatta ke arah Batu, di Noim Batu, itu asetnya Pemkot semua. Saat ini yang masuk ke kami banyak, itu adalah izin-izin berkaitan dengan reklame. Jadi reklame kita proses, kita punya sekarang namanya Mall Pelayanan Publik yang ada di Ramayana Line 3 di dekatnya alun-alun, kami nyebutnya alun-alun kota. Kan alun-alun Kota Malang ada dua, alun Bunter yang dekat Balai Kota, yang depannya Masjid Jami itu alun-alun kota, itu lokasi MB kami. Jadi proses pelaku usaha yang punya reklame di sana, itu segera kita bantu untuk prosesnya. 1 hari, 2 hari selesai, langsung nanti sewa di mana, di Bina Marga yang ada di Kota Lama untuk sewa hasilnya di situ. Setelah proses untuk sewa lahan di Pemprov selesai, baru kita proses untuk perizinannya. Sama juga kemarin ada beberapa investor yang ke kami juga menanyakan apakah ada aset-aset yang disampaikan Budian tadi itu aset TKBC. Memungkinkan nggak Pak itu dibangun untuk hotel atau apa itu? Saya sampaikan loh, saya tidak tahu karena posisinya itu adalah asetnya Pemprov. Tapi kalau masyarakat saat ini mau disewakan untuk aset-aset Pemprov yang ada di Kota Malang, saya yakin Kota Malang menjadi salah satu menjadi favorit. Dengan adanya sekarang kayu tangan heritage, sekarang mahasiswa yang mencapai 800.000, itu bisa menjadi yang wisudanya mungkin kemungkinan bisa 3-4 kali 1 tahun, dan itu memungkinkan untuk dibangun salah satu lagi hotel ataupun restoran atau rumah makan yang ada di Kota Malang yang menjadi destinasi wisata dan destinasi untuk pendidikan yang ada di Kota Malang. Saya yakin ini akan menjadi solusi yang baik untuk meningkatkan PAD baik itu di provinsi maupun yang ada di Kota Malang itu. Baik, wow luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi langkah konkret yang telah dilakukan dan juga begitu banyaknya aset-aset potensial di Kota Malang. Saya menuju kepada Ibu Dian. Kalau kita berbicara mengenai peran dari Disbudpar Jawa Timur, Ibu Dian, langkah konkret yang diambil nih untuk melestarikan warisan budaya dan alam yang tentunya ini menjadi salah satu aset penting bagi pariwisata di Jawa Timur. Ya, kita itu sekarang itu kan kebudayaan tetap harus dilestarikan. Jadi kita tidak bisa meninggalkan itu sehingga kita tetap ada koordinasi dengan khususnya dengan kabupaten kota, bagaimana program-program itu berkelanjutan dan bersinergi sehingga kebudayaan pariwisata, kemudian promosi-promosi itu tetap berjalan. Jadi salah satu dari kegiatan-kegiatan kita yang rutinitas itu adalah mensupport bagaimana tempat-tempat yang kita heritage seperti itu tetap kita jaga, termasuk dengan bagaimana kita mempromosikan
yang ada di kita. Jadi milik-milik aset daerah yang kita bisa maksimalkan dengan bekerja sama dengan kabupaten kota, mungkin membuat pagelaran seni sehingga berkesinambungan. Dan juga sustainable begitu ya, berkelanjutan juga nih. Nah, kalau misalnya kita melihat tadi langkah konkret yang dilakukan oleh BPKAD dalam mendukung optimalisasi ini, kemudian juga di Kota Malang seperti langkah konkretnya apa, bersinergi dengan Disbudpar Jawa Timur. Lalu bagaimana di sini sudut pandang seorang pengusaha mengenai proses perizinan yang selama ini dialami begitu ya, pengalamannya bagaimana, regulasinya juga bagaimana, apakah ini sudah mendukung perkembangan bisnis Anda sendiri, Pak Heri? Ya, jadi setelah kita tahu aset pemerintah daerah ternyata bisa dimitrakan dalam hal ini, kita bisa investasi di atas aset milik daerah. Setelah kita tahu punya dinas mana, kemudian prosedurnya seperti apa, mekanisme appraisal dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang sulit dalam proses itu. Jadi mungkin orang atau pengusaha yang lain itu karena belum tahu saja, karena juga paling-paling yang dipikirkan ini apa ya, terutama untuk misalnya saya di Pemkot itu ada untuk asetnya kota itu apa, investasi dalam jangka panjang, jadi kerjasamanya dalam 25 tahun, terus dengan provinsi 5 tahunan yang diperpanjang. Dari aset-aset daerah yang bisa kita manfaatkan itu secara teknis perizinan pada prinsipnya tidak ada kendala dan mungkin hanya perlu tahapan-tahapan prosedur yang secara kaidah hukumnya harus terpenuhi, terutama proses appraisal dan lain sebagainya, karena biar dalam proses kerjasama itu untuk menentukan harga sewanya itu berdasarkan acuannya appraisal. Nah, itu yang hanya fase itu aja. Kalau lainnya saya rasa tidak ada kendala dan tidak ribet untuk memulai bekerja sama atau memanfaatkan aset daerah. Ya mungkin saya sangat setuju dan mungkin bisa nanti saya juga infokan ke teman-teman berarti yang disampaikan Pak Kepala BPKAD untuk itu bagus sekali, ada kafe atau semacam etalase lah, etalase aset daerah yang bisa, yang ibaratnya di open, karena selama ini emang belum terlalu ada kalau kita bikin perumahan itu kan geden-gedenan, bikin pameran, bikin brosur kan gitu lah. Kalau di aset daerah emang mungkin di web aja lah, itu kalau ada etalasenya kan tinggal di blasting saja pasti banyak yang minat, saya yakin itu. Menanggapi hal ini mungkin ada yang disampaikan Pak Aris. Baik, terima kasih. Jadi sangat senang sekali tadi juga terjadi pembicaraan dengan Pak Arif bagaimana kita berkolaborasi mempromosikan. Betul. Jadi memang aset-aset yang dimiliki Pemprov melalui OPD itu kan banyak. Ini kebetulan bicara di Kota Malang saja. Di Batu juga ada, di kabupaten juga ada, di kabupaten yang lain juga ada. Maka pemikiran kami ya sudah ke depan kita cobalah memang membangun kafe aset yang notabene-nya itu kepentingan bagi para pengusaha supaya nggak tanya sana kemari dan kami nggak kepingin itu di pihak lain tapi ngambil keuntungan, kita langsung aja istilah gitu. Kalau memang pengusaha kita sesuai dengan prosedur, di appraisal harganya masuk, kemudian sesuai ketentuan. Di ketentuannya di Permendagri itu bisa sewa 25 tahun dengan 5 tahun berjangka dan lain sebagainya. Bisa langsung kerjasama pemanfaatan aset yang itu sudah kita lakukan di asetnya Dinas Pertanian di Magetan. Itu 8 hektar, itu sampai 25 tahun. Bahkan kalau memang memungkinkan sampai 30 tahun pun kenapa tidak, daripada itu menjadi nganggur. Nah, ketika menganggur itu OPD kan mesti minta kepada tim anggaran biaya perawatan, biaya ini. Belum lagi nanti yang jadi problem itu ketika aset itu ditempati orang yang tidak dikenal.
tidak dikenal, tiba-tiba nanti pembebasan minta ganti rugi, masalah sosial lagi. Maka kita berharap supaya aset-aset itu bisa update, maka kita akan transparansi nantinya. Bahkan memang ada ide memang Pak Heri, kita kepingin nanti mudah-mudahan kita coba pameran aset-aset tidak hanya provinsi, tapi di kabupaten kota ini kita coba pameran ini loh. Jadi kita undang investor yang memang aset ini jelas. Yang jadi problem pengusaha kan pertama kalau beli aset mahal, pasti mahal ini, 30-40% biaya investasi. Tapi kalau dengan sewa mungkin bisa kecil sekali. Ketika itu terjadi, mungkin ini adalah bagian daripada meningkatkan perekonomian daerah. Saya pikir itu. Wow, baik, luar biasa. Pak Aris sekaligus untuk memberikan closing statement nih dan menanggapi, silakan. Matur nuwun Mbak Wani. Jadi yang pertama memang kami butuh meyakinkan kepada para pengusaha karena pengusaha perlu diyakinkan bahwa bentuk optimalisasi itu kan banyak, salah satunya adalah sewa. Memang di peraturannya adalah 5 tahun, bisa periodik 5 tahun. Bahkan saya mendengar sendiri dari Pak Dirjen Keuda, insya Allah nanti akan diperpanjang 1 kali periode menjadi 10 tahun. Karena kita mengalami problem bahwa memang 5 tahun itu belum sampai BEP bisa jadi. Gitu. Tetapi sekali lagi kami selaku mengkoordinir aset, kita kepingin kalau memang ada penyedia jasa atau pengusaha yang pertama itu mau melanjutkan, kenapa tidak? Itu yang didahulukan, istilah gitu loh. Daripada nanti menjadi problem, kecuali di tengah jalan ada masalah lain lagi hitungannya, kan gitu. Itu yang pertama butuh kepastian. Yang berikutnya adalah bagaimana meyakinkan kepada para pengusaha, ayo bersinergi dengan pemerintah, pasti harganya kompetitif, gitu. Karena kita nggak kepingin menawarkan harganya lebih mahal, jadi problem ini. Jadi oleh karenanya kami akan bersinergi kepada semua teman-teman kabupaten untuk memberikan informasi salah satunya kepada Pak Arif. Tadi saya sudah bicara tadi sebelum interview di sini. Bahkan kita punya misalnya contoh kecil aja di Tahura, berapa ratus hektar itu di Cangkar itu. Oh itu banyak itu punyaan dinas kehutanan provinsi. Bahkan punyaan dinas peternakan 15 hektar di Songgoriti. Itu minta ke kami untuk dipasarkan. Bahkan terakhir tadi informasi dari anak buah yang di Malang Kota sebelah sana itu ada 3 hektar. Oh itu bagus, tadi sudah terjadi perbicaraan. Kalau ada calon investor di sana misalnya untuk semacam factory atau penyimpanan barang, kenapa tidak? Yang jelas saya bilang kepada teman-teman, lakukan dulu promosi, nanti kita dampingi sampai perizinan. Artinya apa? Ketika pengusaha sudah yakin kontrak kita, kita juga harus mengawal perizinan. Kalau itu kewenangan provinsi, saya tinggal ngebel aja kadisnya. Kalau itu kewenangannya kabupaten, saya minta mesti supaya disupport karena ini berangkatnya dari pemerintah. Saya pikir itu. Baik, baik. Terima kasih. Lalu kepada Pak Arif begitu ya, ini sebagai closing statement juga harapan ke depan dan mungkin akan ada langkah-langkah apa lagi nih Pak untuk tahun ini tentunya. Jadi kami di Kota Malang akan sangat senang seandainya asetnya Pemprov ini dikelola, Mbak. Kami takutnya nanti begitu dilihat ini tangan kosong, sama orang tidak bertanggung jawab, dibuatkan tempat usaha, nanti kalau digusur rame juga nanti. Nah, kami akan berkomitmen, Mbak, ketika nanti proses perizinan yang berkaitan dengan sewa menyewa aset selesai yang di provinsi, kami akan membantu untuk perizinan yang di Kota Malang. Dan kami akan membantu promosi juga ke pelaku usaha yang nanti datang ke Kota Malang bahwa ada aset-aset dari pemerintah provinsi yang bisa disewa dan digunakan untuk usahanya mereka. Baik, nah ini juga sebagai informasi bagi pemirsa begitu ya, jikalau mungkin membutuhkan informasi bagaimana langkah pemerintah dan juga Kota Malang sendiri begitu ya terus bersinergi dan ini akan semakin dinamis nih tahun ini. Saya ke Bu Dian sebagai closing statement juga, mungkin Ibu di tahun 2024 ini memang tahun politik, namun tentu saja bagaimana Disbudpar ini juga memberikan langkah-langkah konkret atau akan ada sesuatu yang heboh lagi kah gitu untuk meningkatkan budaya dan pariwisata di Jawa Timur? Jelas Mbak, karena kita akan tetap promosi, karena memang tugas kita, di mana promosi-promosi itu mulai dari kebudayaan, pariwisata, destinasi, itu bagaimana kita mempromosikan sehingga banyak tamu yang datang, sehingga nanti juga harapannya dengan banyaknya akomodasi apa yang masuk ke dalam suatu kabupaten atau kota itu bisa meningkat, itu salah satu target kita bahwa pariwisata hidup kembali. Dan itu harapan kita adalah nanti juga bagaimana kuliner bisa berjalan, itu sudah sesuatu yang luar biasa buat Jawa Timur nantinya.
Baik, terima kasih. Nah, pemirsa, sayang sekali kita harus mengakhiri sesi perbincangan yang sangat luar biasa ini bersama dengan para narasumber. Terima kasih banyak Pak Aris telah hadir. Terima kasih juga Pak Arif di sini dari Disnaker PTSP Kota Malang. Terima kasih Pak Kepala. Kemudian juga Ibu Dian, mewakili dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Tentunya mewakili rekan-rekan pelaku usaha yang ada di Kota Malang. Terima kasih banyak Pak Heri telah hadir. Nah, pemirsa, tentu saja dalam peningkatan PAD ini perlu sinergi dari berbagai pihak terkait. Semoga saja apa yang kita sudah perbincangkan dan harapan ke depan, langkah-langkah yang sudah dilakukan juga ini akan semakin meningkat dan semakin signifikan demi hasil yang maksimal pula. Tentunya pemirsa, kita akan berjumpa lagi pada program persembahan dari BPKAD Provinsi Jawa Timur berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Saya Fani Patricia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.